Dan saum jiwa ini tidak akan bisa tercapai ketika memang tidak memenuhi kepada saum-saum sebelumnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan wa fataha lana fihi abwabal jannati wa ghalaqa abwaban niran. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa al-Adnan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Sahabat Bunyanul Islam yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, jumpa lagi dengan saya dalam kajian tentang saum Ramadan. Sahabat Bunyanul Islam yang kami hormati, seluruh peribadahan itu paling tidak ulama menyebutkan ada dua aspek yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah aspek legal formal atau aspek kaifiat. Yang kedua adalah aspek substansial atau aspek hakikat daripada ibadah itu sendiri. Dan tentunya peribadahan yang biasa kita lakukan termasuk ibadah saum yang merupakan ibadah tahunan selama sebulan penuh kita jalankan, ini paling tidak harus memenuhi kedua aspek ini. Yang pertama adalah aspek legal formal, yang kedua adalah aspek substansial. Oleh sebab itu, sahabat Bunyanul Islam yang kami hormati, kami pada kesempatan ini akan mengkaji tentang klasifikasi saum menurut seorang Hujjatul Islam, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab yang terkenalnya yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna sauma salah satu darajatin, bahwa sesungguhnya saum itu terbagi ke dalam 3 tingkatan. Saumul umum, yang pertama adalah saum umum, wa saumul khusus, dan yang kedua saum khusus, dan yang ketiga adalah wa saumu khususil khusus, saum khususil khusus. Selanjutnya Al-Ghazali memberikan batasan atau definisi bahwa amma saumul umumi, adapun yang dimaksud dengan saumul umum, fahuwa kafful batni wal farji, adalah menahan perut, wal farji, dan farji yang ada di bawah perut, an qadha'i syahwati, dari desakan syahwat. Kemudian sahabat Bunyanul Islam yang kami hormati, wa amma saumul khusus, adapun yang dimaksud dengan saum khusus, fahuwa kaffus sam'i, adalah menahan pendengaran, wal basari, dan penglihatan, wal lisani, dan lidah, wal yadi, dan tangan, wal rijli, dan kaki, wasairil jawarihi, dan semua anggota badan, anil asami, dari berbagai dosa. Kemudian selanjutnya level yang ketiga adalah wa amma saumu khususil khusus, adapun yang dimaksud dengan saum khususil khusus, fasaumul qalbi, adalah saum hati, anil hamamid daniyati, dari cita-cita yang rendah, wal afkarid dunyawiyati, dan pikiran-pikiran yang bersifat dunyawiyah, wa kaffihi, dan menahannya, amma siwallahi, dari segala sesuatu selain Allah azza wa jalla, bil kulliyati, secara keseluruhan. Sahabat Bunyanul Islam yang kami hormati, kalau kita menggunakan kalimat yang sederhana, bahwa saum umum itu boleh kita katakan sebagai saum yang bersifat jasmani. Artinya si jasmani ini menahan dari berbagai hal yang dapat membatalkan saum. Namun ketika masuk kepada saum khusus sebagai peningkatan daripada saum umum, itu adalah saum bukan hanya sebatas saum yang bermuatan jasmani saja, tapi saum memenuhi tuntutan potensi nafsani. Karena bagaimanapun bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Unsur yang paling hakiki dari manusia itu adalah unsur nafsani. Dan saum yang kedua inilah, saum yang kelas kedua inilah yang disebut kemudian oleh Al-Ghazali sebagai saum khusus, yang akan meningkatkan kualitas dan kelas saum itu sendiri, bukan hanya saum umum, tapi tentunya ada peningkatan. Dan beliau mengatakan bahwa saum khusus ini adalah saum pendengaran, saum penglihatan, saum lisan,
saum tangan, saum kaki, dan saum seluruh anggota badan dari berbagai macam kedurhakaan. Untuk lebih memudahkan, saya sengaja akan tuliskan pada papan tulis ini. Nah ini adalah tingkatan atau klasifikasi daripada saum yang disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Seperti itu. Dan ini tentunya adalah sebuah tiga hal yang ada dalam satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Artinya bahwa puncak tertinggi daripada saum ini adalah saum khususil khusus. Dan kalau kita istilahkan atau kita sederhanakan, saum khususil khusus itu adalah sudah saum jiwa. Dan saum jiwa ini tidak akan bisa tercapai ketika memang tidak memenuhi kepada saum-saum sebelumnya. Seseorang bisa melaksanakan saum jiwa itu ketika bisa melaksanakan saum khusus. Dan demikian juga saum khusus itu pun akan bisa tercapai ketika memang kita biasa melaksanakan saum umum. Dan ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Nah, maka oleh sebab itu, betapa pentingnya yang namanya ilmu, sehingga dengan ilmu itu sendiri yang akan menjadikan ibadah kita itu berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kitab Zubadnya Ibnu Ruslan mengatakan, "Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Setiap amal perbuatan atau ibadah yang biasa dilakukan tanpa ilmu, maka senantiasa Allah tidak akan menerima kepada amal ibadah yang tidak berilmu tadi. Sahabat Bunyanul Islam yang kami hormati, jangankan urusan ibadah, urusan kehidupan sehari-hari saja, atau urusan kasab saja, ketika tidak memiliki ilmu, maka tidak akan mencapai kepada target-target yang diinginkan. Contoh ketika seseorang berdagang, yang dagang itu sama sekali tidak memiliki ilmu tentang bagaimana cara berdagang yang baik, maka tentunya bukan keuntungan yang dia dapatkan. Justru buntung, cek orang Sunda mah. Lain untung kalah buntung. Seseorang mau mengendarai motor saja, kalau sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara mengendarai motor, nu aya lain maju, kalah ngagubrag. Dalam kehidupan sehari-hari aja seperti itu. Seseorang mau bertani, sama sekali tidak tahu tentang bagaimana ilmu tentang tani, maka tentunya bukan panen atau menghasilkan dari tanaman yang dia tanam, tapi justru malah tinggal daki. Maka oleh sebab itu, betapa sangat pentingnya yang namanya ilmu untuk bisa menjadi kontribusi kepada keyakinan, dan pada gilirannya keyakinan itu akan menjadi landasan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Atau dengan kata lain, sahabat Bunyanul Islam, seseorang ingin mentaati Allah dan Rasul-Nya itu harus berbasiskan kepada keyakinan. Dan keyakinan itu tidak akan bisa timbul ketika tidak ada ilmu. Jadi ilmu yang manfaat itu menurut sebagaimana dilangitkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, bahwa ilmu yang beliau harapkan adalah ilmu yang bermanfaat. Dan salah satu tanda kemanfaatan ilmu itu adalah ketika membangun satu keyakinan, dan keyakinan itu sendiri akan menjadi landasan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sahabat Bunyanul Islam yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, saum khususil khusus sebagai bentuk peningkatan saum yang kedua, sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya, bahwa saum khusus itu adalah saum pendengaran. Kemudian saum penglihatan. Kemudian lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan, dari perbuatan maksiat. Nah, katakanlah pendengaran dan penglihatan ini merupakan sumber untuk bisa
membangun jiwa atau untuk bisa melaksanakan puasa jiwa. Karena ini merupakan potensi. Sedangkan lisan dan yang lainnya ini adalah merupakan unsur lain, gitu, yang kemudian akan bisa mempraktekkan sesuai dengan instruksi jiwa itu sendiri. Yang besar jiwa itu adalah dari aspek pendengaran dan penglihatan itu sendiri. Kalau kemudian saya bacakan, gitu, di Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya bahwa wa amma saumul khususi, adapun saum khusus itu wahwa saumus sholihin, adalah saumnya orang-orang soleh. Fahuwa kaful jawari, yaitu menahan seluruh anggota badan anil asam, dari berbagai perbuatan dosa. Wa tamamuhu bisittati umurin, dan kesempurnaan untuk mencapai kepada tingkatan saum khusus itu adalah dengan memenuhi kepada 6 hal. Dan tentunya ini tidak akan bisa tersampaikan secara keseluruhan. Salah satunya diantaranya adalah al-awwalu ghaddul basari wa kafuhu anil ittisa'i fin nadri ila kulli ma yuzammu wa yukrahu wa ila kulli ma yashghulul qalbu wa yulhi an dzikrillahi azza wa jalla. Artinya bahwa salah satu upaya atau kiat-kiat untuk bisa mencapai kepada tingkatan saum khusus itu adalah ghaddul basari, menahan penglihatan, wa kafuhu, dan menghindarkannya anil ittisa'i, dari leluasanya pin nadri, dalam melihat ila kulli ma yuzammu, akan segala hal yang dibenci, wa ila kulli ma yashghulul qalb, dan segala sesuatu yang dapat menyibukkan hati, wa yulhi an dzikrillahi azza wa jalla, dan dapat memalingkan atau melupakan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini beliau dasarkan kepada salah satu sabda Rasulullah dalam salah satu hadisnya, di mana beliau bersabda, "An-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis, la'anahullahu, faman tarakaha khaufan minallahi atahullahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbih." Artinya, an-nadhratu, penglihatan itu adalah merupakan salah satu panah berbisa dari sekian banyak panah-panah iblis yang Allah kutuk, sehingga barang siapa yang meninggalkannya karena merasa khawatir dan takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya iman yang akan terasa kenikmatannya di dalam hati. Dan tentunya ini adalah merupakan bagian daripada target yang mesti kita capai selama bulan Ramadan. Dan tentunya bukan hanya cukupkan di bulan Ramadan saja, tapi sepanjang hidup kita, imbas dan atau asar atau pengaruh daripada saum Ramadan itu dapat mengistiqomahkan kepada eksistensi keimanan dan keislaman kita, sehingga iman dan Islam itu bukan hanya sekadar di dunia, tapi sampai terbawa ke akhirat sesuai dengan pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekian dan demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in billah fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد